Konferensi E-commerce Indonesia kembali berlangsung pada Rabu 22 Februari 2023 di Jakarta. Industri e-commerce di Indonesia berkembang sangat cepat beberapa tahun terakhir. Project S TikTok dikatakan oleh Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki, bisa mengancam UMKM lokal. Teknologi internet menggeser pola belanja masyarakat dunia dan tidak terkecuali Indonesia. Fenomena yang terjadi kolaborasi di sektor e-commerce antara GoTo dan juga TikTok Shop. Dalam dunia semakin digital, perkembangan teknologi sudah tidak dapat terbendung lagi. Dunia yang semakin digital ini telah mengubah banyak hal, salah satunya dalam industri e-commerce yang telah bertransformasi menjadi e-commerce. E-commerce tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Ia menawarkan kemudahan dalam mencari dan juga mendapatkan produk yang kita inginkan dengan cepat. Namun, di balik kemudahan itu, terdapat dampak yang signifikan terhadap pengeluaran masyarakat dan keberlangsungan industri lokal Indonesia. Nah, di antara kalian, siapa sih yang tidak kenal dengan Shopee, Tokopedia, dan perusahaan sejenisnya? Nah, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam bidang e-commerce. E-commerce secara sederhana dapat diartikan sebagai transaksi jual-beli yang dilakukan secara online melalui media elektronik. Dari beberapa contoh perusahaan di atas, mereka bertindak sebagai penyedia layanan yang menghubungkan antara pembeli dan penjual. Jadi kalian tentunya sudah paham dong ya definisi e-commerce itu apa? Ngomong-ngomong soal Shopee, Tokopedia, dan sejenisnya, kira-kira berapa banyak sih uang yang kalian keluarkan untuk membeli barang-barang atau kebutuhan lainnya di layanan e-commerce tersebut? Tentunya banyak dari kita pasti setidaknya pernah menggelontorkan uang untuk membeli barang-barang yang kita suka maupun karena kebutuhan. Berdasarkan survei dari Jakpat, selama 2022, rata masyarakat Indonesia menghabiskan setidaknya Rp475.810 sebulan untuk berbelanja online. Nah, dari kebiasaan masyarakat dalam menghabiskan banyak uang, Indonesia berada di peringkat 9 di dunia sebagai salah satu pasar e-commerce dengan pertumbuhan tercepat dengan total nilai transaksi sebesar 59 miliar US dollar. Nah, jumlah tersebut mewakili 1% transaksi e-commerce global, sekaligus penyumbang ekonomi digital terbesar Indonesia. Nah, angka yang sangat cukup fantastis ya. Sejak merebaknya pasar e-commerce, budaya konsumtif masyarakat Indonesia membawa setidaknya beberapa dampak positif. Nah, tentunya dari hal itu menunjukkan bahwa perputaran uang yang didapatkan dari e-commerce cukup tinggi berkat digitalisasi. Hal ini juga dibuktikan oleh laporan ekonomi Southeast Asia 2022 menunjukkan ekonomi digital di Indonesia bernilai sekitar 77 miliar US dollar sepanjang tahun 2022. Dari beberapa data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan dan potensi industri e-commerce di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Pada zaman modern ini, masyarakat tanah air tak hanya menggunakan internet untuk sekedar mencari informasi atau chatting, tapi kini merambah ke sektor e-commerce sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Nah, di era digitalisasi saat ini, transformasi yang dibawa oleh e-commerce telah merubah cara kita berbelanja dan melakukan transaksi. Pengaruh yang dibawa terhadap UMKM serta industri lokal pun tidak bisa dianggap remeh. E-commerce dengan segala kemudahan dengan bertransaksi dan berkomunikasi telah membuka pintu baru bagi UMKM untuk memperluas pasar mereka tanpa harus membuka cabang di tempat yang baru. Namun, terlepas dari berbagai peluang yang ditawarkan, e-commerce juga membawa tantangan tersendiri bagi UMKM dan industri lokal. Persaingan yang semakin ketat menjadi salah satu tantangan utama. E-commerce yang memiliki prinsip keterbukaan pasar membuat UMKM harus bersaing dengan pasar internasional yang memiliki sumber daya yang lebih banyak dan menawarkan dengan harga cukup murah. Nah, hal ini mau tidak mau menuntut UMKM untuk memutar otak agar bagaimana usaha mereka dapat berjalan dengan memberikan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Tidak hanya itu, terdapat tantangan yang lebih besar yang harus dihadapi oleh pelaku usaha lokal, terutama dengan kenyataan bahwa saat ini sebagian besar produk yang dijual melalui platform e-commerce adalah barang impor. Jokowi mengungkapkan bahwa 90% barang yang dijual di e-commerce merupakan produk impor.
Nah, jika kita asumsikan bahwa perputaran uang sebesar 476 triliun rupiah, maka 428,6 triliunnya dinikmati oleh produsen luar negeri. Fenomena seperti ini tidak hanya menimbulkan persaingan yang lebih ketat bagi UMKM lokal, tapi juga mempengaruhi keberlangsungan industri lokal serta ekonomi Indonesia. Presiden kembali menegaskan keseriusannya mengatur masifnya barang impor. Presiden menyamakan masifnya barang impor ke tanah air saat ini adalah bentuk penjajahan di era modern. Hal itu disampaikan Presiden di acara Lemhanas pada hari Rabu. Presiden meminta agar pemerintah dan masyarakat tidak terlena atau ketergantungan dengan barang impor murah yang berseliweran di e-commerce. Tidak hanya itu, sebagian besar yang sudah melakukan digitalisasi bergantung pada platform e-commerce untuk penjualan mereka yang membuat mereka rentan terhadap perubahan kebijakan atau biaya yang dikenakan oleh platform tersebut. Salah satunya seperti Project S yang menjadi isu pemerintah tahun lalu. Project S merupakan langkah atau proyek yang akan dikembangkan oleh perusahaan TikTok. Project S sendiri merupakan platform layaknya TikTok Shop di mana para pedagang menjualkan produk mereka kepada konsumen. Bedanya, Project S akan menjual sendiri barang produksi dari perusahaan TikTok. Yang menjadi permasalahan oleh pemerintah adalah Project S ini memungkinkan perusahaan memanfaatkan pengetahuan TikTok terkait produk yang sedang viral dan memungkinkan mereka untuk membuat barang-barang serupa yang akan dipasarkan ke konsumen dengan harga yang lebih murah. Hal ini justru merugikan UMKM, karena seperti yang kita tahu, sumber daya teknologi yang tersedia di Indonesia sangat minim, sehingga cukup sulit untuk bersaing dengan harga. Terlebih, tidak semua UMKM melek pada digitalisasi, sehingga sangat sulit untuk bersaing di pasar global. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM, sebanyak 3,79 juta dari 59,2 juta UMKM sudah memanfaatkan platform online dalam memasarkan produknya, atau hanya berkisar 8% UMKM yang sudah memanfaatkan digitalisasi. Meskipun isu ini cukup serius dan menakutkan bagi perekonomian Indonesia, situasi ini juga membuka mata pemerintah terhadap pentingnya mengambil langkah strategis untuk mendukung UMKM serta industri lokal dalam menghadapi tantangan yang dibawa oleh dominasi barang impor di e-commerce. Salah satunya melakukan antisipasi dengan merevisi Permendag 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha dalam perdagangan melalui elektronik yang menitikberatkan pada pelanggaran sosial e-commerce bertransaksi langsung di platform media sosial seperti TikTok Shop. Tidak hanya itu, untuk mengatasi persaingan global, pemerintah juga menyiapkan pelatihan peningkatan tentang digitalisasi UMKM yang disalurkan melalui kartu prakerja. Pada akhirnya, menghadapi dominasi barang impor di e-commerce membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, platform e-commerce, dan masyarakat luas. Dengan strategi yang tepat dan komitmen bersama untuk mendukung UMKM dan industri lokal, Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat e-commerce sembari minimalkan dampak negatifnya terhadap ekonomi lokal. Ini tidak hanya akan membantu memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM dan industri lokal, tetapi juga mengamankan posisi Indonesia sebagai ekonomi yang kuat dan memiliki daya saing untuk 2045.